Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, pembahasan kita hari ini tentang tanggal 27 Ramadan. Ada apa dengan 27 Ramadan? Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tahu bahwa ketika kita membahas malam Lailatul Qadar, Nabi SAW banyak menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini disepakati. Kemudian menjadi polemik para ulama tentang kapan tanggalnya. Apakah Lailatul Qadar itu ditentukan tanggalnya ataukah tidak? Kebanyakan para ulama banyak yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Lalu, apa dalil mereka? Pertama, hadis yang sangat masyhur, hadis daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Dan Ubay ibn Ka'ab ini ma'ruf di zaman Rasul adalah pakar Quran, satu di antara sahabat yang diberikan rekomendasi oleh Nabi untuk diambil Qurannya. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dialah yang menjadi imam salat tarawih selama 1 bulan penuh. Dan Umar tidak memilih sahabat yang lainnya. Bahkan dialah satu-satunya sahabat yang disebut-sebut namanya di langit. Ketika kita bicara tentang asbab nuzul surah Al-Bayyinah, artinya Ubay ibn Ka'ab ini ma'ruf dari kalangan para sahabat. Dia adalah pakar dari Al-Quran. Lah, Ubay ibn Ka'ab ini, beliau menceritakan bahwa ditanyakan kepada dia tentang pendapat seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, termasuk as-sabiquna awwalun dan pakar Al-Quran juga. Jadi, dikatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, "Wahai Ubay, sesungguhnya saudaramu," ya saudara se-Islam maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, pernah mengatakan, barang siapa yang menghidupkan salat malam dalam 1 tahun, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an mengatakan, "Rahimallah aroda an yattakilan nas." Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Allah merahmati Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan beliau ini supaya manusia mereka tidak tawakal dengan tanggal tertentu, tidak menambatkan hati mereka dengan tanggal tertentu. Makanya beliau mengucapkan kalimat umum. Maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, sungguh sudah kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 Ramadan. Kemudian Ubay bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Kemudian setelah dia bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27, jadi ada yang kemudian bertanya kepada dia, "Ya Abal Munzir," ini kunyah daripada Ubay, "Wahai Aba Munzir, engkau menentukan tanggal Lailatul Qadar itu 27 itu, apakah karena ada tanda-tandanya, ataukah karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya?" Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an mengatakan, "Akhbarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ubay ibn Ka'ab, "telah mengabarkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di malam tanggal 27 itu, hari itu, maka matahari seperti bulan tidak ada cahaya." Dari sini kita tahu bahwa yang berpendapat Lailatul Qadar itu di tanggal 27, bahkan sampai bersumpah, adalah seorang sahabat yang namanya Ubay ibn Ka'ab. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'ruf yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu bayi. Allahumma alimhu fid din, Allahumma faqihu fid din, wa alimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskanlah anak ini dalam agamanya dan pakarkan dia terhadap tafsir. Doa Nabi SAW menjadi kenyataan. Abdullah ibn Abbas menjadi sayyidu ahli tafsir. Dia pemimpinnya ahli tafsir. Kalau antum membaca tafsir apapun,
maka akan antum dapati banyak perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang dinukilkan para ulama tafsir. Suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memanggil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alahum an Lailatul Qadri. Umar pun bertanya soal Lailatul Qadar. Maka para sahabat pun mereka sepakat annaha fil asri awwakir. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inni la'alam, sungguh aku tahu Lailatul Qadar itu kapan. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu, malam tanggal berapa Lailatul Qadar itu wahai Ibnu Abbas? Fakultu, maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, sabi'atun tamdi atau sabi'atun tabtar. Lailatul Qadar itu ada di angka 7, artinya 27 dari 10 akhir Ramadan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, min aina alimta dzalik? Bagaimana kau tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bukankah Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian ketika Allah menciptakan hari, jumlahnya ada 7. Kemudian juga kata beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, juga min sab'in, dari 7. Kemudian ketika mensyariatkan tawaf juga 7 putaran. Ketika sa'i juga 7 putaran. Artinya ada di angka 7. Dan Ramadan itu kan dibagi 3. Ada 10 awal, ada 10 tengah, dan ada 10 akhir. Berarti angka 7 di akhir itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sodakta, kau benar. Ini dalil yang kedua, bahwa di antara sahabat yang berpendapat Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Namun, jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Arti 7 malam yang tersisa di sini maksudnya adalah tanggal 27. Ini juga di antara dalil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Ini juga di antara dalilnya. Kemudian juga yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu, kata Abu Hurairah, di zaman Rasul berbincang-bincang soal Lailatul Qadar. Faqala, maka Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu ketika bulan itu tampak dan tampaknya seperti separuh nampan? Jadi Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu tanggal ketika bulan itu bentuknya separuh nampan? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh Abul Hasan atau Abul Husain Al-Farisi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, maksudnya bulan yang separuh nampan itu ay Lailatus Sab'i wa Ishri, maksudnya tanggal 27 Ramadan. Ini secara dalil ikhwan, bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Baik, kalau kita melihat ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran surah Al-Qadar, kalau antum hitung surah Al-Qadar itu dari kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadari terus sampai hiya hatta matla'il fajar. Itu kalau kita hitung jumlah kalimat dalam surah Al-Qadar itu semuanya berjumlah 30 kalimat. Jadi surah Al-Qadar itu semuanya ada 30 kalimat. Dan di angka 27-nya ada pada kalimat hiya. Kan ada kalimat hiya hatta matla'il fajar. Apa kalimat hiya? Maksudnya hiya ini domir. Domir kemana? Kata ganti kemana? Kata ganti kepada Lailatul Qadar.
Jadi dalam kalimat 27 dalam surah Al-Qadar itu ada dalam kalimat hiya, dan itu kembali kepada Lailatul Qadar. Ini juga di antara dalilnya. Kemudian kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Allah menyebut Lailatul Qadar berapa kali? Dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin 3. Berarti Allah menyebut kalimat Lailatul Qadar itu 3 kali. Kita jumlah hurufnya. Kita jumlah huruf Lailatul Qadar. Lailatun, lam 1, ya 2, lam 3, tak marbutoh 4. Itu disebut Lailatun, berarti 4 huruf. Kemudian Al-Qadar, alif, lam, qad, qaf, dal, ra, berarti 9 kan? Saya ulangi, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, berarti semua ada 9. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 adalah 27. Berarti Lailatul Qadar ada di angka 27. Ini juga di antara pendalilannya. Makanya kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di angka 27. Itu baik secara dalil dari hadis ataupun dari Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita berada di tanggal 27. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tetapi para ulama mengatakan yang rajih, wallahu alam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan tanggalnya. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW hendak diberitahu tanggalnya, atau memberitahu tanggalnya karena mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian Rasul lupa, gara-gara ada 2 orang yang sedang bertengkar di masjid. Kemudian Nabi SAW berusaha melerai 2 orang tersebut, sampai akhirnya berdamai. Dan ketika sudah berdamai, Rasul lupa. Dari sini kata para ulama, gara-gara dosa mengangkat suara di atas suara Nabi, akhirnya Allah angkat pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu ada, karena disayangkan ya, ada seorang tokoh di negeri kita ini, sangat disayangkan sekali. Dia berfatwa sembarangan dan mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada katanya. Dan itu viral di YouTube. Lailatul Qadar itu sudah nggak ada, berdalil dengan hadis ini. Hadis ini bukan mengangkat Lailatul Qadar secara mutlak. Hadis ini bicara tentang mengangkat pengetahuan tanggal berapanya, bukan dihilangkan Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu ada, tetapi tanggal berapanya itulah yang kemudian dilupakan Nabi. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang banyak sekali menjelaskan tentang perintah Nabi SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Seperti Nabi yang mengatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Dan Al-Quran juga mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maka tokoh ini mengambil pendapat yang tidak masyhur dan menyelisihi dalil. Dia akan mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis Nabi SAW. Saya tidak sebutkan orangnya, silakan antum cari saja sendiri di YouTube. Tapi yang jelas bahwa dia sudah berfatwa dengan fatwa serampangan yang menyelisihi banyak pendapat para ulama dan juga menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang itu. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tapi yang jelas, kata Syekh Utsaimin kembali, bahwa pendapat yang kuat adalah Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan dengan tanggal. Kata beliau, saya akan sebutkan kata-katanya. Kata Syekh Utsaimin, dan yang benar bahwa Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah setiap tahunnya. Boleh jadi tahun ini tanggal 21, tahun depan tanggal 23, tahun depan tanggal 25, tahun depannya lagi tanggal 27. Kenapa kemudian dirahasiakan? Kenapa tidak disebutkan tanggalnya saja? Ulama mengatakan, dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya kita ada ijtihad, kesungguhan untuk mencarinya. Sebab kalau seandainya sudah ditentukan tanggal 27 umpamanya,
antum akan tenang-tenang saja mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 26. Tunggu saja 27. Nanti kalau tanggal 27 saya habiskan satu malam, dosa saya akan hilang semua. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ikhwan, itu sama dengan orang yang haji. Maksudnya apa sama dengan orang yang haji? Nabi SAW mengatakan ketika bicara soal haji, barang siapa yang haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak melakukan kefasikan, pulang maka dia seperti bayi yang dilahirkan. Artinya tidak ada dosa bayi yang dilahirkan. Lah, Lailatul Qadar juga sama. Orang yang mendapatkannya sama dengan orang yang pulang dari haji. Karena Rasul yang mengatakannya, "Man qama Lailatul Qadarin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman, yakin dengan syariatnya, yakin dengan kewajibannya untuk mencarinya, wahtisaban, dan ihtisab mencari pahala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, keluar dari Lailatul Qadar saja tidak punya dosa dia. Jadi memang keutamaannya luar biasa. Jadi kalau ditentukan tanggal 27, ya sudah, tunggu saja kan gitu. Itulah yang kemudian kata para ulama, supaya kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar ini, supaya kita persiapan sungguh-sungguh dalam mencarinya. Tetapi karena ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar juga jatuh di tanggal 27 seperti pendapat Ubay ibn Ka'ab, pendapat Abdullah ibn Abbas, kemudian Rasul sendiri juga mengatakan seperti itu. Walaupun riwayatnya banyak, riwayat tentang tanggal-tanggal itu ada banyak. Ya, kita berharap jangan sampai tanggal 27 itu terlewatkan begitu saja. Siapa tahu bahwa yang berpendapat Lailatul Qadar itu, itulah yang benar. Karena ini kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Maka sekarang kita ada waktu untuk melewati tanggal 27 ini. Persiapkan dari sekarang, gunakan waktu kita, tenaga, biaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.